Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1521. Chapter 1521, Returning to One's Original State. Kembali ke sifat asli seseorang adalah impian setiap guru jiwa. Namun, Tang Wulin tidak sadar telah mencapainya. Melalui penyempurnaannya dengan Bu Yuena, dia membuat terobosan untuk judul Douluo. Pertengkaran mereka selanjutnya memungkinkan dia untuk kembali ke alam keadaan aslinya. Dia harus mengakui bahwa setiap gigitan dan tegukan yang dia minum sudah ditentukan sebelumnya. Dia melirik komunikator jiwanya hanya untuk menemukan bahwa dia telah berdiri di tempat yang sama selama 2 hari. Ini sudah malam ketiga sejak Bu Yuena datang. Dia benar-benar diam di sini atas perintah Zhenhua. Tidak ada yang akan mengganggunya. Akibatnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi padanya. Kesadarannya berlama-lama di benaknya karena dia sepertinya telah menemukan perasaan yang dia miliki ketika dia menciptakan larangan semua hukum, Kaisar Naga Break tempo hari. Sungguh disayangkan bahwa dia hanya berhasil menangkapnya. Itu karena ketidakstabilan emosional di dalam hatinya yang disebabkan oleh Bu Yuena. Dia merasa tidak mungkin untuk menenangkan hatinya saat ini. Dia mencuci cepat sebelum mengambil makanan. Dia kemudian kembali ke platform kenaikan surgawi. Meja tempa muncul sekali lagi. Dia perlu melampiaskan keterikatannya. Emosi, mungkin, hanya petir yang bisa menenangkan kegelisahannya. Tidak ada keraguan bahwa pemurnian surgawi adalah metode terbaik baginya untuk melepaskan rasa frustrasinya. Festival Just for Aspause memasuki fase stagnan selama pertandingan round robin. Namun demikian, 10.000 platform tetap sepopuler sebelumnya dengan sejumlah master peringkat tingkat tinggi mengantri untuk memasuki tempat itu setiap hari. Pagoda Roh mendapat untung besar dari ini. Di sisi lain, dampak dari festival Just for Aspause sedikit berkurang. Kompetisi diadakan setiap hari, namun tidak banyak orang yang memperhatikan acara tersebut. Minggu Kolisem hanya akan terisi penuh ketika pertempuran penting diadakan. Untuk melanjutkan promosi festival Just for Aspause, Spirit Pagoda mulai membagikan hadiah yang diperoleh kontestan yang telah mengikuti kompetisi sebelumnya. Pagoda Jiwa ingin meyakinkan para Feng Hao Douluo yang masih bersaing dengan tekad dan investasinya yang berkelanjutan dalam acara tersebut. Setelah 2 putaran pertama kompetisi, ada kontestan yang memenangkan kedua pertarungan di setiap grup. Tidak diragukan lagi, kontestan ini memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi pemenang terakhir. Kelompok nomor 3 mendapat perhatian paling banyak. Tidak hanya ada 4 judul Douluos di grup, 2 diantaranya adalah pemuda berbakat, Qiangu Zhangting dan Yulong Yue. Bahkan, sebagian besar masyarakat menganggap tidak pantas bagi mereka untuk ditempatkan dalam satu kelompok. Mereka mungkin akan bertarung satu sama lain pada akhirnya jika mereka berada dalam kelompok yang berbeda. Akan bagus untuk Putri Naga Perak Bu Yuena, karena akan lebih bijaksana baginya untuk membuat pilihan. Lan Fozi menunjukkan bakatnya dengan memenangkan kedua pertarungan di grupnya. Dia juga menunjukkan kemampuannya yang kuat. Kelompok lain juga memiliki anak muda berbakat. Ada sejumlah master jiwa 8 cincin dengan kemampuan khusus yang menunjukkan kemampuan kuat mereka. Hanya 7 putaran kompetisi yang tersisa. Setiap putaran penting. Namun, penonton sangat ingin melihat tabrakan antara Yulong Yue dan Qiangu Zhangting. Pemenang di antara keduanya mungkin bisa menjadi pemenang terakhir. Mereka yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa permusuhan antara kedua kontestan ini nyata, dan kemampuan mereka secara keseluruhan juga yang paling kuat. Persaingan grup nomor 3 akhirnya tiba. Bagian yang menarik dari babak ini adalah lawan Tang Wulin adalah judul Douluo Lu Yuxin yang telah dikalahkan oleh Qiangu Zhangting di babak sebelumnya. Lu Yuxin dengan julukan Pasir Kuning benar-benar dikalahkan oleh Qiangu Zhangting di pertempuran sebelumnya. Tang Wulin akan menantangnya dalam pertempuran hari ini. Jadi, kemenangan dan kekalahan dari pertempuran ini akan memungkinkan penonton untuk melihat siapa yang lebih kuat antara Yulong Yue dan Qiangu Zhangting. Ketika Tang Wulin muncul di tempat istirahat, semua kontestan dari kelompok nomor 3 menemukan bahwa Tuan Muda Klan Naga Listrik Biru yang biasanya sombong tampak sangat berbeda hari ini. Bagian mana dari dirinya yang tampak berbeda? Hari ini, dia tampak tidak terlalu sombong, tetapi dia terlihat murung. Singkatnya, Yulong Yue kurang memanjakan diri, tetapi dia juga dalam suasana hati yang buruk. Qiangu Zhangting telah tiba lebih awal.
Lawan yang akan dia lawan hari ini tidak memberikan tantangan baginya karena lawannya adalah kontestan terlemah di seluruh tim. Dia melesat melihat ke arah Tang Wulin sementara sudut bibirnya berubah menjadi senyuman sarkastik. Jika kamu ingin menantangku, tunggu sampai kamu mengalahkan Lu Yuxin dulu. Seperti yang diperkirakan oleh Tang Wulin sebelumnya, pertempuran antara Lu Yuxin dan Qiangu Zhangting telah dicurangi. Kenyataannya, Lu Yuxin yang berasal dari wilayah gurun telah direkrut ke pagoda jiwa sebelumnya. Dia diberkati dengan anugerah alami dan telah mengembangkan seperangkat teknik pertempuran yang cocok untuk gurun yang hanya miliknya. Namun, ia menjadi cacat karena wilayah gurun tempat tinggalnya dilanda kemiskinan. Dia tidak dapat mendukung kultivasinya secara finansial setelah ia mencapai basis kultivasi 5 cincin. Jadi, dia harus mencari bantuan dari organisasi yang berpengaruh. Pagoda jiwa selalu menghargai impor bakat luar biasa. Mereka akan menyerap master jiwa manapun dengan kemampuan dan potensi yang mengesankan. Mereka akan membayar upah dan membuat mereka menandatangani kontrak hidup. Sesekali, akan ada kasus luar biasa. Lu Yuxin adalah salah satu kasus seperti itu. Dia menjadi judul Douluo dan dianugerahi posisi yang agak terhormat di pagoda jiwa. Seandainya layak untuk membangun cabang pagoda jiwa di gurun, dia akan menjadi master pagoda cabang sekarang. Meski begitu, pembatasan pagoda roh padanya jauh lebih longgar dibandingkan dengan sebelumnya. Mereka memberinya tugas yang mirip dengan seorang penatua. Tujuannya berpartisipasi dalam festival Juice for Aspous adalah untuk kepentingan Qiangu Dongfeng. Dia ditempatkan di kelompok Qiangu Dongfeng untuk melindungi dan memastikan kemenangan Qiangu Zhangting. Dia seharusnya menunjukkan kelemahannya saat bertarung melawan Qiangu Zhangting. Bahkan jika dia tidak mampu mengalahkan Qiangu Zhangting, dia tidak terlalu lemah. Meskipun demikian, akan berbeda dalam pertarungannya melawan Yulong Yue hari ini. Menurut persepsi Qiangu Zhangting, Yulong Yue adalah orang yang paling dibenci seperti duri dalam daging. Qiangu Zhangting tidak akan membiarkan peluang bagi lawan yang berbahaya untuk masuk 10 finalis bersama dengannya. Alhasil, mereka ditempatkan di grup yang sama untuk memastikan bahwa Yulong Yue dikalahkan di kompetisi grup kecil. Ini akan mencegah Yulong Yue terpilih di akhir. Meskipun Gu Yuena sangat percaya pada Qiangu Zhangting lebih memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Tang Wulin tidak menutup matanya untuk mengistirahatkan jiwanya. Dia hanya duduk di sana dengan ekspresi linglung. Bahkan Mutian yang dianggap kenalannya pun tidak berani mengganggunya. Mutian juga merasakan sesuatu yang berbeda tentang Tang Wulin hari ini. Ada perasaan bahaya di Tang Wulin. Lu Yuxin telah menatap Tang Wulin. Pesanan yang dia terima sangat sederhana. Dia seharusnya berusaha keras untuk mengalahkan Tang Wulin. Jika dia mampu mengalahkan Tang Wulin, Qiangu Zhangting berjanji untuk memberinya akses ke platform 10.000 binatang 10 kali. Itu sudah cukup baginya untuk mengangkat cincin jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dia akan memiliki kemampuan yang lebih kuat. Sementara itu, pintu rest area terbuka. Lan Fozhi masuk ke kamar. Dia mengenakan pakaian prajurit putih. Dia tampil rapi dan rapi. Dia melihat Tang Wulin duduk di sana begitu dia melangkah ke pintu. Dia berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Tang Wulin masih melamun karena dia tidak memperhatikan kedatangannya. Lan Fozhi berhenti di depan Tang Wulin. Yulong Yue, keluarlah. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menatapnya. Saya sibuk. Lan Fozhi tertegun sejenak. Ini serius. Keluar. Sudah kubilang aku sibuk. Tang Wulin sedikit mengernyit. Aura suram yang dipancarkan dari tubuhnya semakin gelap. Lan Fozhi tampaknya juga marah. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kemeja Tang Wulin dan menariknya dari sofa. Kamu punya waktu untuk duduk di sini dengan linglung, tapi kamu tidak punya waktu untuk mengikutiku keluar. Tatapan Tang Wulin menjadi sedingin es dalam hitungan detik. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi Lan Fozhi menggosoknya tanpa ragu. Lan Fozhi tertegun sejenak setelah melihat tatapan sedingin esnya. Dia merasakan kemarahan yang tidak biasa muncul di dalam hatinya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Tang Wulin meraih pergelangan tangannya. Sebuah kekuatan kuat terpancar dari pergelangan tangannya membuat Lan Fozhi tanpa sadar mengendurkan cengkeramannya pada Tang Wulin. Kemudian, dia merasakan Tang Wulin tiba-tiba menjadi tinggi. Seolah-olah semburan aura menakutkan akan meledak dari tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 1522 Chapter 1522, The Simplified Version of Dragon Emperor Break. Di sisi lain, Lan Fozhi tampak tidak takut. Sementara itu, kekuatan jiwa yang beredar di dalam dirinya membuatnya menjadi ilusi.
Sepertinya ada seseorang dari dunia tak terlihat di langit di atas yang sedang melihat ke bawah ke tanah di bawah. Dia siap mendominasi segalanya. Namun, aura bergelombang dari tubuh Tang Wulin dengan cepat ditarik kembali. Semuanya kembali normal seperti semula. Dia melonggarkan cengkeraman di pergelangan tangan Lan Fauzi dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Ayo pergi." Dia memimpin jalan keluar saat mengatakan itu. Lan Fauzi tertegun sejenak. Dia berasumsi bahwa Tang Wulin akan memulai pertengkaran dengannya. Dia masih merasa sangat marah. "Tidak apa-apa, kita bisa bertarung jika kamu mau. Aku tidak takut padamu." Namun, tindakan kompromi Tang Wulin dalam menarik auranya tiba-tiba dan berbalik untuk keluar membuatnya tidak nyaman. Perasaan itu sangat jelas terlihat saat dia berjalan ke arah luar dengan sedikit kesedihan di pandangannya. Setelah meninggalkan kamar kecil, Tang Wulin menunggunya di luar. Lan Fauzi berjalan ke depan. "Ikuti aku." Tang Wulin tidak bertanya lebih jauh tetapi mengikutinya saat mereka berjalan ke sudut di samping. Lu Yuxin itu tidak biasa. Kemampuannya tidak seperti yang dia tunjukkan tempo hari. "Lawanmu hari ini adalah dia," kata Lan Fauzi singkat. "Aku tahu." Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, "Apakah itu semua?" Lan Fauzi berbicara dengan suara dingin, "Apakah kamu anjing?" Tang Wulin sedikit mengernyit. Lan Fauzi berbicara, "Jika tidak, mengapa kamu menggigit semua orang yang kamu lihat? Apakah kamu punya bubuk mesiu hari ini? Apakah kamu akan meledak?" Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Emosinya sama busuknya. "Suasana hatiku sedang buruk, dan aku terlalu malas untuk menghiburmu hari ini. Bukankah karena kamu adalah seorang gadis yang tidak ingin aku lawan, apa menurutmu aku akan membiarkannya ketika kamu menangkapku sebelumnya? Terima kasih sudah peduli. Namun, itu tidak perlu. Selain itu, saya pikir Anda suka perempuan. Saya tidak ingin memengaruhi atau mengubah orientasi seksual Anda. Jadi, jangan jatuh cinta padaku." Tang Wulin berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Mata Lan Fauzi hampir membiru karena mendengar jawaban Tang Wulin. Emosinya meledak tak terkendali seperti gunung berapi yang meledak. Semburan gelombang udara yang kuat meledak dengan ledakan yang keras. Itu menyelimuti Tang Wulin dalam sepersekian detik. Tang Wulin merasa seperti melangkah ke pusaran air di laut dalam. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam gelombang udara. Tekanan menakutkan dari segala arah menekan Tang Wulin menjadi debu. Itu tampak seperti pusaran di depan. Tampaknya, ada ribuan pusaran kecil yang tersembunyi di dalam pusaran tersebut. Pusaran ini merobek tubuhnya dengan liar ke segala arah. Dia bahkan mendengar suara ombak yang menggelora di telinganya. Saat ini, mata Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Perasaan aneh muncul di dalam tubuhnya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga emas secara instan. Dia meraih udara dengan gerakan kekerasan. Semua ombak yang menggelora di sekitarnya segera menjadi tenang. Lan Fauzi merasa tubuhnya dikosongkan seolah-olah kekuatannya benar-benar hilang. Saat berikutnya, tangan kanan Tang Wulin meraih lehernya dan mengangkatnya dari lantai. Itu adalah versi sederhana dari Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Jarak di antara mereka sangat dekat. Lan Fauzi tidak mengerti bahwa Tang Wulin memiliki kemampuan seperti itu. Dia merobek pusarannya secara instan. Bagian paling menakutkan dari Tang Wulin adalah kemampuan tempur jarak dekatnya. Mereka berada di area istirahat di Kolisem. Lan Fauzi masih memiliki keraguan. Oleh karena itu, serangannya terbatas pada jarak yang kecil. Itu dipatahkan oleh versi sederhana Tang Wulin dari Forbid All Laws. Selanjutnya, lehernya dicengkeram. Pada saat yang sama, mati rasa karena tersengat listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebenarnya, Forbid All Laws mampu menetralkan semua serangan tipe energi. Ini menggabungkan banyak kemampuan Tang Wulin. Hukum terlarang Kaisar Naga diturunkan dari hukum langit dan bumi yang membentuk esensi sejati di balik semua hukum. Itu digunakan dengan baik setelah Tang Wulin membuat terobosan lain dalam kekuatan spiritualnya. Lan Fauzi menjadi marah, namun dia dianggap tidak mampu melancarkan serangannya. Situasi langsung terkendali. Petir itu ditarik kembali segera setelah dilepaskan. Tang Wulin meletakkan Lan Fauzi yang lumpuh bersandar ke dinding. Dia menatapnya dalam-dalam. Ada sedikit tatapan minta maaf di tatapannya. "Maaf, aku sedang bad mood hari ini. Terima kasih atas pengingat Anda." Meskipun dia ingin menjauhkan diri dari Lan Fauzi untuk mencegah masalah serupa dengan Dai Yun, sebelumnya terulang, Tang Wulin pada dasarnya adalah orang yang baik hati. Dia menyesali tindakannya dan meminta maaf padanya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi karena takut Lan Fauzi akan bebas dari kelumpuhan untuk mengganggunya lagi.
Tang Wulin segera kembali ke tempat istirahat. Beberapa detik kemudian, Lan Fozi berjuang bebas dari kelumpuhan. Dia terengah-engah untuk mengatur napas. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa kehilangan kendali atas diri saya lebih awal? Kemampuan macam apa yang dia gunakan? Mungkinkah Endless Vortex saya tidak efektif padanya? Keterampilan kuat itu hanya diciptakan oleh ibu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Apakah dia lebih kuat dari yang saya bayangkan? Sepertinya aku mengkhawatirkannya tanpa alasan. Hanya itu, dia keji. Cintai dia, bah. Siapa yang akan jatuh cinta dengan cacingan seperti dia? Chapter ketiga pertandingan round robin untuk grup nomor 3 telah resmi dimulai. Mungkin karena pengaruh Lan Fozi, suasana hati Tang Wulin tampak lebih menyenangkan. Dia dijadwalkan bertanding di babak pertama hari ini. Mungkin, itu sengaja diatur oleh Pagoda Jiwa. Sudah waktunya untuk pertandingan Yang Mulia Yulong Yue lagi. Saya yakin semua orang menaruh perhatian besar pada kompetisi hari ini. Pertempuran hari ini adalah sorotan hari ini. Untuk menggugah selera makan, kami sengaja mengatur pertandingan ini sebagai sesi pertama hari ini. Mari membuat analisis sederhana. Komentator berusaha keras dalam berkomentar. Yulong Yue menunjukkan kemampuannya yang sangat kuat selama pertandingan sebelumnya tanpa keraguan. Itu adalah prestasi luar biasa di mana dia mengalahkan lawan secara instan. Tidak diragukan lagi, kemampuannya berada di puncak di antara kontestan. Lawannya hari ini, Yang Mulia Lu Yuxin, yang monikernya adalah Jalan Surga Pasir Kuning Tanpa Batas, memiliki kemampuan yang cukup mengesankan juga. Sungguh disayangkan bahwa dia kalah dari Yang Mulia Qiangu Zhangting selama putaran terakhir kompetisi. Seperti yang diketahui semua orang, dua lawan terbesar yang bersaing di grup nomor 3 sekarang adalah Yang Mulia Yulong Yue dan Yang Mulia Qiangu Zhangting. Yang Mulia Qiangu Zhangting telah mengalahkan Yang Mulia Lu Yuxin. Bisakah Yang Mulia Yulong Yue menerobos babak ini dengan sukses? Jika dia berhasil, mungkin kita bisa membandingkan kemampuan Yang Mulia Yulong Yue dan Yang Mulia Qiangu Zhangting. Karenanya, persaingan saat ini sangatlah penting. Setiap orang harus memperhatikan dan mengawasi dengan seksama, oke. Kedua Yang Mulia telah muncul. Wasit kami sudah ada. Sebenarnya, fungsi wasit dalam bentrokan antar judul Doulos agak terbatas. Itu karena gerakan mereka terlalu cepat dan kekuatan yang dilepaskan dari skill jiwa mereka selama pertempuran terlalu kuat. Bukan tugas yang mudah bagi wasit jika ingin menghentikan pertarungan. Kami hanya bisa berharap Yang Mulia memiliki pengendalian diri agar tidak saling melukai. Hitung mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Pada saat yang sama diberikan komentar, kedua lawan sedang melakukan persiapan yang diperlukan di panggung kompetisi. Lu Yuxin bertindak waspada saat dia bertarung melawan Tang Wulin. Dia tidak meremehkan lawannya. Namun, dia juga merasa sangat percaya diri. Selama pertempuran dengan Qiangu Zhangting tempo hari, dia mengoordinasikan serangannya dengan baik. Pada kenyataannya, keduanya adalah judul Doulos. Tidak peduli seberapa kuat Qiangu Zhangting, Lu Yuxin tidak akan kalah secepat itu juga. Segalanya berbeda dengan Yulong Yue. Dia adalah pesaing utama tuan muda Lu Yuxin, Qiangu Zhangting. Jika Lu Yuxin bisa mengalahkan Yulong Yue, selain dari hadiah yang akan dia terima, dia akan dapat membentuk hubungan yang baik dengan Qiangu Zhangting, penerus masa depan dari Master Pagoda Roh Pagoda. Dia akan mencapai banyak hal dalam satu pukulan. Akibatnya, dia tidak berusaha untuk mengalahkan Yulong Yue hari ini. Segera setelah pengumuman suara elektronik, Lu Yuxin berperilaku sama seperti di babak terakhir. Dia mengubah dirinya menjadi pasir kuning sekaligus. Pasir kuning menyebar keluar untuk menutupi langit dan menutupi bumi. Soul Land 3 Chapter 1523. Chapter 1523. Oh my god, the competition has ended. Tang Wulin menyimpang dari taktik pertempuran biasanya menyerang hanya setelah musuh bergerak. Dia mendorong ke tanah dengan ujung jari kakinya, membuat tubuhnya terbang seperti elang menuju tengah pasir kuning. Sementara itu, udara jelas melengkung di sekitar tubuhnya. Pemandangan yang menakutkan muncul di depan mata para penonton. Pasir kuning yang baru saja tersebar dan menyebar ke sekitarnya tiba-tiba berhenti. Sebaliknya, pasir mulai kembali ke tengah, dan dalam waktu kurang dari sekejap, pasir itu telah berubah kembali menjadi Lu Yuxin. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Pancaran listrik melingkari tangan kanan Tang Wulin. Tangan itu tertutup sisik biru ungu saat meraih Lu Yuxin. Setelah beberapa saat linglung, Lu Yuxin bereaksi terhadap situasi tersebut.
Menjadi pucat karena ketakutan, dia tersentak di petir. Bersiap untuk berubah lagi, dia menyulap bentangan besar butiran pasir dari tangannya dan menembakkannya ke Tang Wulin seperti panah yang tak terhitung jumlahnya. Telapak cakar naga Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi ungu dan hitam. Dalam sepersekian detik, cahaya keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi bentangan besar pancaran listrik yang menyebar keluar. Pada saat yang sama, udara di sekitar tubuh Tang Wulin sekali lagi melengkung. Pemandangan mengerikan terjadi di arena. Lu Yuxin muncul di tempat di mana dia baru saja menyapu pada saat sebelumnya, seolah-olah dia sedang berteleportasi sendiri, sementara tangan besar Tang Wulin dan kilatnya yang melonjak sudah menunggu Lu Yuxin di sana. Sepertinya Lu Yuxin sengaja menghantam telapak tangan. Lu Yuxin berencana untuk berjuang bebas. Kilatan cahaya berkilauan di tubuhnya saat dia akan melepaskan baju perangnya. Namun, warna ungu hitam di tengah telapak tangan kanan Tang Wulin tiba-tiba meledak, dan semburan besar gaya tolak dilepaskan. Lu Yuxin merasakan gelombang pusing membasahi pikirannya. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya dikosongkan dalam sepersekian detik, dan hubungannya dengan armor tempurnya putus dengan paksa. Puff! Telapak tangan mencengkeram Lu Yuxin dengan kuat, dan ada ledakan cahaya listrik seketika. Saat listrik bergerak, tubuh Lu Yuxin sepertinya telah berubah menjadi bola guntur dan kilat di tangan Tang Wulin. Dengan tangan mencengkeram tubuh Lu Yuxin, pancaran listrik biru ungu beredar di mata Tang Wulin. Dia seperti dewa petir. Baik, kompetisi telah dimulai. Oh, Yang Mulia Yulong Yue sebenarnya telah meluncurkan serangan secara langsung kali ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yang Mulia Lu Yuxin kembali ke wujud manusia? Itu tidak benar. Dilihat dari ekspresinya, dia tidak melakukan itu dengan sukarela. Apa yang sedang terjadi di sana? Ya Lord, itu guntur dan kilat. Ya Lord, pertandingan telah berakhir. Ya, pertandingan telah berakhir dengan sangat cepat. Komentator bahkan belum berhasil mengucapkan satu kalimat pun sebelum tabrakan yang diharapkan menjadi konfrontasi dua Feng Hao Doulo itu selesai. Lu Yuxin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwanya sebelum dia kalah. Itu adalah domain time backtrack. Ini berkat sinkronisasi dua keterampilan dewa hebat dari domain jalur mundur waktu dan hukum terlarang Kaisar Naga. Kemajuan kekuatan spiritual Tang Wulin sekali lagi telah menghasilkan sublimasi alami dari wilayah spiritualnya. Di sisi lain, kekuatan spiritual Lu Yuxin sangat lemah jika dibandingkan. Itu perbedaan yang mengakibatkan dominasi total. Segera memanfaatkan trik tercepat dan terkuatnya, Tang Wulin tidak memberi lawannya kesempatan untuk berubah menjadi pasir kuning. Ketika time backtrack domain dilepaskan, seluruh orangnya tampaknya telah berteleportasi karena distorsi cahaya. Ini karena ledakan petir telah menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya Lu Yuxin yang benar-benar melihat apa yang telah terjadi. Di mata para penonton, Lu Yuxin tampak seperti baru saja memanggil jiwa bela dirinya. Kemudian, kompetisi berakhir di bawah petir dan guntur. Sejumlah kecil pasir kuning yang tersisa mendarat di tanah dan mengeluarkan serangkaian suara gemerisik. Ini jelas butiran pasir yang membawa racun kuat. Untuk mengalahkan musuh dan meraih kemenangan, Lu Yuxin bersedia menggunakan metode apapun yang memungkinkan. Dia sendiri merasa bahwa dia bukan tandingan Tang Wulin, jadi dia rela mencampurkan racun dengan pasir kuningnya. Siapa yang menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh petir Tang Wulin sebelum dia bisa menggunakan tipuan ganasnya. Tang Wulin mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Lu Yuxin pergi. Dia kemudian berjalan langsung dari panggung kompetisi dengan wajah tanpa ekspresi. Lu Yuxin mendarat di tanah. Seluruh tubuhnya terus mengejang karena sengatan listrik. 3 kemenangan dalam 3 pertempuran berturut-turut. Berdiri di bagian bawah panggung, Qiangu Zhangting memandang dengan bingung. Dia menyaksikan Tang Wulin berhenti berjalan ketika dia mendekati platform utama. Dia sepertinya mengatakan sesuatu ke arah peron, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Tang Wulin kemudian turun dari panggung kompetisi. Dia bahkan tidak repot-repot melirik Lu Yuxin sebelum pergi. Apa? Lan Fozi juga menyaksikan pertandingan itu. Dia belum memikirkan apa yang telah dilakukan Tang Wulin, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa itu tidak membuatnya depresi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mencengkeram lehernya sebelumnya. Gu Yuena berdiri di platform utama. Ekspresi tenang di wajahnya tidak bisa menyembunyikan gelombang emosi di matanya. Sebelum kepergian Tang Wulin, dia dengan tulus mengatakan sesuatu ke arah platform utama. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa didengarnya. Dia berkata, "Saya tidak akan pernah menyerah." Gu Yuena adalah satu-satunya yang telah melihat pertempuran itu dengan jelas.
Tang Wulin benar-benar memanfaatkan kemampuannya dengan sempurna selama pertandingan. Dia menggunakan petir untuk menyembunyikan time backtrack-nya sementara Forbid All Laws, Dragon Emperor Break digunakan untuk mematahkan pertahanan dan serangan balik lawan. Kemudian, ledakan petir digunakan untuk menghabisi lawan. Faktanya, karena Tang Wulin menggunakan petir untuk mengendalikan Lu Yuxin, dia juga melancarkan serangan spiritual ke pikiran Lu Yuxin. Dengan serangan spiritual, itu akan membuat Lu Yuxin paling tidak melupakan detail pertempuran. Dapat dikatakan bahwa Tang Wulin menggunakan serangan yang menghancurkan untuk mengalahkan lawan sambil juga menyembunyikan kemampuannya dengan cara yang mengesankan. Yuanen, apa kau sudah memikirkannya? Tang Wulin menghubungi nomor komunikator jiwa Yuanen Yehui setelah keluar dari Mingdu Coliseum. Saya sudah memikirkannya. Aku akan pulang untuk melihat ayahku setelah festival Just for Us Pause berakhir. Xie akan bergabung denganku juga. Aku baru saja akan memberitahumu itu. Tentu, itu benar. Kalian berdua harus pergi. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya kapan saja. Jangan khawatir tentang akademi. Saya akan menanganinya dengan benar, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Terima kasih. Yuanen Yehui memiliki temperamen yang sedikit lebih dingin. Dia tidak menjelaskan banyak, tetapi dua kata sederhana, terima kasih, mengekspresikan emosinya. Seandainya Tang Wulin tidak menahan 3 serangan Yuanen Zentian tempo hari, mungkin dia masih belum mengetahui tentang insiden itu di masa lalu. Dia telah membuat keputusan untuk pulang untuk melihat-lihat, mengunjungi ayahnya. Dia mendengarkan rekomendasi kakeknya. Tang Wulin menutup telepon. Dia tidak menyembunyikan dirinya, tetapi dia berjalan ke arah asosiasi pandai besi. Dia menarik perhatian banyak orang di Mingdu Coliseum, karena dia sudah mengumpulkan cukup banyak ketenaran pada saat ini karena pertempuran sebelumnya. Hanya karena aura yang dipancarkan tubuhnya yang membuat semua makhluk hidup jijik sehingga tidak ada yang berani mendekatinya untuk mengobrol. Tiba-tiba, Tang Wulin sepertinya merasakan sesuatu. Tatapannya melihat ke sumbernya. Di ujung jalan, siluet berdiri dengan tenang. Sosok itu mengenakan setelan pakaian yang sangat biasa dan memiliki topi di kepalanya. Tepi topinya menyembunyikan penampilannya, jadi tidak mungkin Tang Wulin bisa melihat pria itu dengan jelas. Meski begitu, dia berhasil merasakan kehadirannya sekaligus. Itu adalah perasaan yang membuat semua rambutnya berdiri, seperti sensasi berada di saat kritis antara hidup dan mati. Meskipun dia berada di pusat kota Mingdu, pada saat ini, hanya pria itu yang ada di mata Tang Wulin. Rasanya hanya mereka berdua yang tersisa di seluruh dunia. Lawan berhenti berjalan dan terus memasukkan tangannya ke dalam saku. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuhnya tumbuh semakin kuat. Tang Wulin merasa tercekik meskipun basis kultivasinya. Setelah jeda sesaat, Tang Wulin berjalan dengan langkah besar ke arah pria itu. Ini karena dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa mengelak. Dia bahkan tidak mungkin mencoba melarikan diri pada jarak seperti itu, atau memiliki kesempatan untuk mencari bantuan. Lawan melepaskan auranya dengan sengaja mengetahui bahwa Tang Wulin akan memperhatikan, karena lawan ini tidak takut. Semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa melihat penampilan pria itu. Soul Land 3 Chapter 1524 Chapter 1524, The Unexpected Powerhouse. Itu adalah pria kekar dengan tinggi lebih dari 2 meter. Pakaiannya, tidak ada yang aneh, ditopang oleh ototnya yang kokoh dan besar. Namun, anehnya meskipun penampilannya sangat mencolok, mata para pejalan kaki yang lewat hanya meliriknya. Tidak banyak orang yang memperhatikan kehadirannya. Pria kekar itu perlahan mengangkat kepalanya setelah Tang Wulin berjalan ke arahnya. Dia memperlihatkan wajahnya yang kaku yang sepertinya diukir dengan pisau dan pahat. Sepasang mata besar yang menonjol berkilauan dengan cahaya jahat saat dia menatap Tang Wulin. Aku akhirnya menemukanmu. Seluruh tubuh Tang Wulin terasa agak tegang. Inti jiwa dan inti naga di dalam dirinya semuanya benar-benar menyesuaikan diri, menunggu kesempatan untuk ledakan. Dia mengerti bahwa tidak banyak kemungkinan dia bisa melarikan diri. Dia harus menahan setidaknya satu dari serangan lawan untuk menciptakan keributan yang cukup. Aula Dewa Perang ditempatkan di dalam kota Mingdu. Semua yang bisa diharapkan Tang Wulin adalah bala bantuan bisa tiba pada akhirnya. Kemajuan kekuatan spiritualnya juga telah meningkatkan penilaiannya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pria jangkung dan kekar di hadapannya bahkan lebih berbahaya daripada Yuanen Zentian. Dia jelas tidak lebih lemah dari Raja Dunia Bawah Haluosa. Dengan kata lain, pria yang menghadapinya ini adalah Feng Hao Duluo peringkat Sudogot yang menakutkan.
Dia takut tidak ada orang di seluruh kota Mingdu yang sebanding dengan penyerang ini. Apalagi, Tangulin sama sekali tidak mengenalnya. Manusia paling takut pada yang tidak diketahui. Sebuah Feng Hao Douluo menakutkan yang muncul entah dari mana. Satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan Tangulin adalah kemungkinan besar dia berasal dari kultus Roh Kudus. Saat dia menghadapi tekanan seperti itu, kekuatan Tangulin juga sangat terstimulasi. Pikirannya dengan cepat menemukan ide-ide saat dia menghitung segala macam kemungkinan. Kekuatan terbesarnya berasal dari dua sisa penggunaan Indefinite Storm yang ditinggalkan ayahnya, tetapi Tangulin tidak tahu bagaimana memicu badai. Itu akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Apapun masalahnya, pasti sulit untuk bergerak bahkan sedikit ketika diincar oleh pria yang begitu menakutkan. "Apa hubunganmu dengan Tang San?" tanya pria kekar dengan suara yang dalam. Tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Tangulin sebelumnya. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah rahasia terbesar di hatinya. Dia tidak mau membicarakan hal ini sama seperti Gu Yue selalu enggan membicarakan tentang miliknya. Dengan demikian, reaksi pertamanya adalah keheranan ketika dia mendengar pertanyaan yang diajukan oleh lawannya. Tampak jelas bahwa dia terkejut dengan pertanyaan itu. Tangulin mempertimbangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya yang bisa membuat pria kekar ini datang mencarinya, terutama kemungkinan bahwa dia berasal dari pemujaan Roh Kudus. Meski begitu, dia tidak pernah menyangka lawan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Di sisi lain, fitur wajah pria kekar itu menjadi lebih jelas saat berbicara. Tangulin mencoba mencari tahu di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. "Jawab aku, ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk hidup." Gelombang niat membunuh menyembur keluar dari tubuh pria kekar itu, membuat Tangulin merasa seperti tercekik. Tangulin mengangkat kepalanya. Ada kilau terang di matanya. "Bagaimana Anda tahu bahwa saya berhubungan dengan Tang San?" "Jiwa bela diri Anda adalah Kaisar Blue Silver. Itu adalah garis keturunan Tang San. Di sisi lain, Tang San tidak meninggalkan keturunan manapun di dunia ini. Jadi, jiwa bela diri Kaisar Blue Silver seharusnya tidak ada sama sekali," jawab pria kekar itu. Tangulin tertegun sejenak. Dia tidak menyangka lawan akan menganalisis jiwa bela dirinya dan menyimpulkan bahwa dia terkait dengan Tang San. Dia tidak bisa menahan perasaan tertegun dan bingung sejenak. Haruskah dia mengakuinya atau tidak? Pria di depannya sangat kuat, tetapi dia tidak tahu apakah dia adalah teman atau musuh. Di sisi lain, begitu dia mengakuinya, itu mungkin bisa mengakibatkan masalah yang tak terhitung bagi Tangulin jika rahasianya ini dipelajari oleh dunia luar. Pengetahuan bahwa seorang anak dewa hadir di benua akan sangat memikat terutama bagi para Feng Hao Douluo yang ingin mencapai peringkat limit Douluo. Tangulin yakin bahwa dia akhirnya bisa diuji cobakan. Namun, bagaimana dia bisa lari dari tangan pria ini jika dia menolak menjawab? Pria kekar itu mengejek dengan dingin sekali saat dia melihat mata Tangulin yang berkilauan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih bahu Tangulin. Dalam sekejap, Tangulin merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia yakin tidak ada cara untuk mengelak atau bersembunyi saat berada dalam genggamannya. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di antara langit dan bumi telah membeku. Itu jelas merupakan kekuatan hukum. Dia baru saja mulai memahami dasar-dasar hukum langit dan bumi. Pemahamannya jauh dari mendalam, tetapi dia merasa seperti orang sebelum dirinya memiliki kendali penuh atas kekuatan hukum. Mereka berdua menggunakan hukum, tetapi perbedaan di antara mereka cukup jelas. Mata Tangulin berubah menjadi emas dalam hitungan detik. Pencahayaan melengkung di sekitar tubuhnya sementara tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih telapak tangan lawan. Itu adalah pemanfaatan yang disederhanakan dari Dragon Emperor Break. Udara di sekitarnya menjadi terdistorsi, dan hukum yang menindas mulai bergoyang seketika. Faktanya, itu bahkan menunjukkan tanda-tanda retak dalam jarak tertentu. "Hah!" Pria kekar itu berseru kaget, tapi tangan kanannya terus membesar. Segala sesuatu di sekitar menjadi buram, seolah semua itu telah benar-benar lenyap. Hanya ada gunung besar dalam bentuk tangan terbuka turun dari langit. Larang semua hukum. Tangulin mengatupkan giginya dan meraung di dalam hatinya. Bang! Gunung itu lenyap dan bubar. Forbid All Laws masih efektif pada akhirnya. Itu menghancurkan telapak tangan besar yang menekan tubuh dan jiwanya secara bersamaan. Namun, Tangulin masih merasakan beban di tubuhnya. Pria kekar itu berhasil meraih bahunya lagi. Dia membelenggu skill jiwa lawan, tapi dia tidak mampu memblokir cengkeraman kuat lawan. Dia merasa sakit di bahunya seolah-olah semua kekuatannya telah ditekan dalam hitungan detik.
Pria kekar itu menyeringai. Itu cukup mengesankan. Anda telah meningkat sejak terakhir kali. Tang Wulin masih belum memahami arti dari kata-katanya ketika udara di sekitar mereka melengkung dan hancur dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah menghilang. Apa ini tadi? Perjalanan spasial. Jenis kekuatan apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Visinya kabur, dan tekanan spasial yang sangat besar mengakibatkan kekuatan jiwa Tang Wulin dilepaskan secara spontan. Aneh bahwa lawan tidak berusaha menyegel kekuatannya. Dia menemukan bahwa dia masih bisa memobilisasi kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya sesuka hati, tetapi dia tidak mampu memancarkan kekuatan keluar dari tubuhnya. Rasanya seolah-olah itu hanya satu saat dan satu abad pada saat yang bersamaan. Ada kilatan cahaya, dan ketika pemandangan di sekitarnya menjadi sejernih kristal sekali lagi, gelombang yang memusingkan melewatinya. Pada saat yang sama, Tang Wulin merasakan angin segar bertiup di wajahnya. Apa itu tadi? Dia menenangkan jiwanya dan menemukan bahwa dia telah terwujud di dunia yang dipenuhi dengan sumber kehidupan. Dia dikelilingi oleh hutan hijau subur dan tumbuh-tumbuhan. Suhunya menyegarkan dan menyenangkan, dengan suasana yang menenangkan. Apakah ini platform 10.000 binatang? Ya, dia hanya melihat suasana ini di satu lokasi selain hutan Great Stardow. Itu adalah platform 10.000 binatang yang dia masuki baru-baru ini selama tes festival Just for Aspals. Selain itu, orang di hadapannya berasal dari platform 10.000 binatang. Rupanya, dia mampu bolak-balik dari plane ini ke benua Douluo sesuka hati. Pria kekar itu tersenyum dengan tenang. Kamu orang yang cerdas, jadi, kamu bisa bicara sekarang. Tang Wulin menoleh ke samping untuk melihat ke arahnya. Identitas pria kekar yang kuat ini, yang tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa alasan yang jelas, akhirnya menjadi jelas baginya. Apakah Anda kera raksasa Titan? Sepertinya tebakanku tempo hari benar. Suara Tang Wulin terdengar sedikit gemetar. Kamu tahu, seperti yang diharapkan. Ada kilatan di mata pria kekar itu. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, siapapun yang tahu tentang sejarah pendiri Sekte Tang dari 20.000 tahun yang lalu harus tahu itu, bukan? Itu menjadi legenda di benua Douluo. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Anda cukup cepat dalam mencari tahu. Sekarang, saatnya Anda menjawab pertanyaan saya. Jika jawaban Anda tidak memuaskan saya, maka saya tidak keberatan mengubah Anda menjadi penyubur untuk tempat ini. Dunia kecil ini tidak dianggap sangat stabil, dan akan membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukungnya. Anda sudah dilengkapi dengan sejumlah hukum tertentu sehingga menggabungkan Anda ke dunia ini akan menjadi makanan yang baik untuk itu. Tang Wulin menarik napas perlahan. Jika kalian berdua benar-benar kera raksasa Titan dan Azure Ox Python, dan kalian berdua adalah orang-orang yang aku temui di masa lalu, maka kalian berdua seharusnya tidak melakukan ini. Saya pikir Anda berteman baik dengan Tang San. Kalian berdua bahkan rela mengorbankan diri untuk membantunya. Tatapan pria kekar itu tiba-tiba berubah menjadi biadab. Itu adalah kasus generasi Tang San. Pada generasi itu, makhluk jiwa memiliki prestise paling tinggi di seluruh negeri. Umat manusia tidak melakukan apapun selain membangun kota dengan usaha keras dan bekerja keras untuk mencari nafkah. Tapi bagaimana sekarang? Di bidang utama benua Douluo, apakah ada ruang bagi makhluk jiwa untuk hidup? Berapa banyak makhluk jiwa yang selamat? Seandainya bukan karena plane kecil yang kami bangun di sini, yang telah menjadi rumah bagi beberapa orang, saya curiga bahwa seluruh dunia jiwa binatang sudah benar-benar dimusnahkan. Menantu laki-laki Tang San bekerja sangat keras 10.000 tahun yang lalu dalam upaya untuk membiarkan tuan jiwa umat manusia hidup damai dengan makhluk buas. Begitulah cara jiwa roh dan pagoda roh muncul. Namun, pagoda jiwa, hehehe. Siapa yang mengira bahwa merekalah yang akan memimpin para makhluk jiwa ke jalur kehancuran total pada akhirnya?